Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Max Ihsan ya. Jadi kali ini saya akan membuat tutorial cara mengoverclock PGA AMD ya. Kebetulan di sini saya menggunakan PGA AMD Radeon 6670 dengan memorinya itu 1 GB ya, DDR3 ya. Jadi PGA ini sebenarnya udah rusak, cuman saya bersihkan, saya cuci dengan sabun waktu itu jadi bisa hidup kembali ya. Kalian bisa nonton videonya di sini nih, coba kalian klik ya. Kalau misalkan penasaran gimana cara memperbaiki VGA yang no display atau tidak, atau artefak atau no display misalkan. Itu cara terakhir saya, oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara mengoverclock PGA AMD. Nah, salah satu kelebihan PGA AMD yaitu bisa di overclock dari softwarenya atau dari drivernya ya guys ya. Jadi drivernya itu bisa kita gunakan untuk melakukan overclock. Overclock sendiri itu bisa disebut adalah untuk menaikkan performa dari VGA-nya. Overclock itu baik di CPU, di PGA, di RAM juga bisa ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengoverclock PGA AMD Radeon HD 6670 melalui drivernya. Nah, yang pertama tentu kalian harus menyiapkan terlebih dahulu drivernya ya, driver VGA AMD-nya. Saya sendiri menggunakan driver yang versi ini nih. Eh, Kalau tidak salah saya menggunakan salah satu versi yang ada di sini ya. Nah, kalau misalkan dilihat tinggal klik kanan lalu klik AMD Catalyst Control Center. Kalau misalkan kalian sudah mendownload drivernya lalu menginstalnya, lalu tinggal klik kanan lalu silahkan masuk di AMD Catalyst Control Center. Nah, di sini ada nih versinya nih, tinggal ke information lalu ke software ya. Softwarenya saya menggunakan versi Catalyst version 15.7.1 ya untuk sistem informationnya. Untuk versi apa namanya, drivernya gitu. Nah, sekarang masuk ke apa namanya, masuk ke cara overclocknya. Nah, sebenarnya cara overclock VGA AMD itu sebenarnya sangat gampang banget ya. Setelah tadi tinggal kalian klik kanan lalu masuk ke AMD Catalyst Control Center yang di sini. Lalu kalian tinggal pergi ke menu performance di sini. Nah, lalu klik ke menu AMD Overdrive. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada activity, GPU clock, memory clock, temperatur, fan speed. Nah, activity berarti aktivitas VGA yang aktivitas dari komputer atau dari laptop ya, misalkan khususnya di komputer. Nah, ini VGA itu bekerjanya berapa persen. Nah, di sini terdeteksi nih. Ini 0% berarti VGA nggak bekerja terlalu berat ya. Nah, untuk GPU clock sendiri, nah ini 400 MHz. Nah, di sini lihat 400 MHz ya. Lalu memory clock untuk GPU clock ya. Maaf, GPU clock. Nah, untuk GPU clock kalian bisa lihat sendiri 400 MHz. Nah, di sini lihat, perhatikan kursor, ini 400 MHz. Lalu di sini ada memory clock perhatikan 667 MHz. Untuk temperaturnya nih lihat 33 dengan kecepatan 100 ya, 100. Nah, kenapa pannya sudah 100%? Karena saya sudah mengoverclock ini ya. Karena ini udah di checklist nih. Nah, ini juga di checklist. Nah, kalau misalkan kalian ingin biar nggak bising ya, karena kalau misalkan dinaikkan ke 100% itu agak bising. Misalkan ke 33% itu akan bisa di manual. Kalian akan bisa mengontrolnya secara manual, tapi dengan catatan harus menceklis dulu kotak yang kosong ini. Nah, misalkan apa sih perbedaannya overclock dengan nggak overclock nih? Saya akan contohkan nih, salah satunya adalah yaitu saya akan melakukan sebuah percobaan dengan memainkan game MotoGP 17 ya yang sudah diupdate menjadi 2021. Nah, dengan menggunakan MSI Afterburner, maka saya akan mengetahui FPS ketika tidak di overclock dan ketika di overclock. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan seperti ini nih. Ini VGA-nya dalam keadaan tidak di overclock ya. Kita apply saja ya. Untuk fan controlnya juga ini juga sama, nilainya 400, 467 ya. Kita close. Nah, di sini saya akan memasang dulu MSI Afterburner ya. Oke. Nah,
Oke guys, jadi sekarang saya akan coba menjalankan sebuah game, yaitu game MotoGP 2017 yang udah diupdate ke 2021, tapi tanpa melakukan overclock kepada PGA-nya ya. Jadi PGA-nya tetap ada di GPU clock-nya itu 400, untuk memory clock-nya 667 MHz ya. Sengaja saya buat seperti ini karena ingin tahu gitu, dengan sambil ngerekam ditambah saya menggunakan MSI Afterburner ditambah dengan apa namanya, PGA-nya nggak di overclock ya. Jadi saya pengen tahu nih hasil FPS-nya berapa. Dan dapat FPS 22, 20 pas rame 21. 18, 17. Nah, ini pas rame tapi masuk ke 26 ya. 23, 24. Ini FPS-nya sempat nyentuh ke 17 ya. Dua puluh enam, 25. Oke, saya rasa sudah cukup untuk percobaannya. Nah guys, itu tadi jadi percobaan merekam game MotoGP ya tanpa mengoverclock PGA-nya. Jadi PGA-nya tetap berjalan default, yaitu di 400 MHz untuk GPU clock-nya, dan untuk memory clock-nya ada di 667. Nah sekarang saya akan coba menaikkan clock speed-nya. Biasa klik kanan masuk AMD Catalyst Control Center, lalu pergi ke bagian performance, lalu AMD Overdrive, lalu naikkan semuanya ke 900, lalu memorinya dinaikkan ke 750. Untuk fan controlnya sama juga, saya naikkan ke 100%, lalu klik apply. Nah sekarang kita akan coba memainkan game ini, memainkan game MotoGP ya, dengan ditambah merekam layar nih. Kita cari tahu FPS-nya itu yang dapat tuh berapa ya. Oke guys, jadi untuk yang sekarang, untuk yang ini PGA-nya udah saya overclock ya ke maksimal, ke setelan maksimalnya yaitu ke 900 MHz, dan sorry, untuk GPU clock-nya itu ke 100, untuk GPU clock-nya itu ke 900 MHz, dan untuk memory clock-nya itu jadi 750 MHz ya. Nah sekarang kita akan coba nih saat masuk garasi. Nah sekarang kelihatan nih FPS-nya udah mulai meningkat. Jadi tadi kalau misalkan di game yang pertama itu hanya saya kecilkan dulu ya. Ya cukup ya. Jadi untuk di game yang pertama sebelum di overclock ya PGA-nya, jadi ketika di garasi itu FPS-nya hanya 20 atau 21 gitu. Sekarang FPS-nya udah 30 ya. Kita coba masuk ke gamenya. Kita akan coba balapan ya. Nah ini pas highlight kita pengen tahu nih 20, 28, oke lumayan. Nah, ini start 30 ya. Ya
Saya yakin kalian juga bisa membedakan ya antara komparasinya video satu sama video 2 nih. Coba tadi di depan, jadi di depan itu ada, di belokan depan itu ada FPS yang sangat ngedrop ya. Dia turun ke 17 kalau nggak salah. Nah sekarang dia turunnya ke berapa nih? Oh di sini 27. Nah tadi ini 17 ya FPS-nya ya. 17, 18, 19. Nah sekarang masuk 34, 32. 34, nggak ada ke 20 ya guys ya, jadi nggak ada FPS yang ngedrop ke 20 ya. 30 rata lah, 34 ya. Coba pas jatuh, malah pas jatuh 40 ya tembus ya. Coba pas sendiri seperti ini ya. Jadi ini saya sengaja pas sendiri nih, jadi nggak rame nih. Nggak ngedrop sih, jadi tetap aja di 30. Nah ini nih ada nih di belokan sini. Jadi di game yang pertama belum di overclock itu 17 ya. Nah ada 29 nih. Oke, jadi bisa disimpulkan ya guys ya. Jadi setelah di overclock PGA-nya, FPS-nya menjadi meningkat ya, sangat jelas sekali jadi meningkat ya. Oke, saya sudah review dulu gamenya. Nah guys, gimana? Jadi kelihatan banget kan perbedaannya ya. Misalkan dari di overclock dan nggak di overclock. Jadi di game yang pertama, di game MotoGP yang pertama tanpa overclock ya. Jadi memory clocknya ada di 400, ada di 600, untuk GPU clocknya ada di 400. Nah, kalian bisa ngelihat FPS dari game MotoGP itu ketika masuk di garasi itu hanya 21 atau 20 fps ya, dan pas balapan ketika ada di belokan dan ramai pembalap lain gitu, itu sampai turun ke 17 fps. Nah perbedaannya ketika sudah di overclock nih, kalian lihat nih dia jadi 900 ya, GPU clocknya, lalu memory clocknya udah disetting ke 750, lalu fan juga 100. Itu ketika masuk garasi dalam game MotoGP-nya, ketika masuk garasi itu langsung 30 fps. Lalu ketika balapan dimulai, ketika pas dibelokan, lalu meskipun ramai, itu ngedropnya ke 29 guys. Jadi bayangin jauh banget fps yang didapat ya. Dan itu bayangkan loh, bayangkan itu saya menggunakan aplikasi atau software Bandicam yang untuk merekam layar, otomatis itu juga membebani sebenarnya ke dalam fps-nya ya. Kalaupun misalkan saya nggak merekam dengan layar, mungkin fps-nya itu akan bertambah gitu ya, akan bertambah sedikit, mungkin jadi ke 40 atau 45 misalkan ya, fps-nya akan lebih playable. Jadi seperti itu guys ya. Oke, semoga video cara overclock PGA AMD ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe, support terus channel Max Ihsan. See you di next video.